Assalamualaikum dan selamat siang. Silakan di on cam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dimatiin Pak lagunya Pak? Enak ya? Bukan Ya, lagi sedang enak sih, Pak. galau kan? Udah dinyalain aja Pak, apalagi lagu dangdut biar gak ngantuk. Oke. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain. Sebentar ya. Paroni. Oke, bisa saya mulai ya. Nanti untuk teman yang lain bisa menyusul. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Dan pastinya salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang, Pak. Dan panjang umur perjuangan, wahai teman-teman. Walaupun dalam keadaan COVID masih sedikit membahana saya kira ya. Mudah-mudahan semangat teman-teman membara demi cita-cita yang selalu dieluk-elukan oleh orang tua masing-masing dan khususnya teman-teman semuanya. Kita berdoa semoga perkuliahan nanti cepat untuk tatap muka. Dan saya awali. Amin. Saya pimpin doa terlebih dahulu. Oke, siap. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Oke. Tes. Sekarang Ya, masuk. Oke, masuk. Lagi doa itu aduh. Oke, sorry, saya sedang di lab ini jadi sedikit ada kebisingan. No problem ya. Oke, langsung saja. Ini semester berapa? Semester 5 Pak. Semester 5. Mengambil S1 atau D3? S1 Pak. Wow, S1 ya. Semester 5, berarti nanti semester 7 siap-siap untuk KKN. Dan artinya bahwa begini, saya sebelum introduction, mungkin saya akan memberikan sebuah motivasi sedikit lah. Silakan diambil aja. Jadi bahwa mahasiswa memang kewajibannya adalah harus siap capek, harus siap lelah, harus siap semuanya lah. Dan wawasan itu penting bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Di sini kalau sudah mahasiswa berarti tidak kenal umur ya. Jadi tidak ada lagi nanti di kelas mengatakan bahwa teman umurnya lebih tua daripada kita. Bukan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menyikapi suatu keadaan untuk selalu maju dalam dunia keberwawasan. Itu aja. Di sini mungkin ini kan kelas gabungan ya. Saya juga baru kali ini mendapat kelas gabungan. Dan untungnya masih e-learning, jadi mungkin bisa dikatakan fleksibel lah. Itu. Oke, perlu saya kenalkan, nama saya Muhammad Aris, title PD, dan saya sangat mengapresiasi mungkin dari pihak UPSI, itu walaupun mahasiswanya puluhan ribu saya kira, tapi menggunakan deteksi sinkronis e-learning itu saya kira ya is okay lah. No problem, mudah-mudahan perkuliahan kita semester ke depan lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia, saya kira teman-teman semuanya sudah belajar ya dari mulai SMP, bahkan dari SD ya, SMP, kemudian SMA, lanjut di perkuliahan. Maaf sebentar. Halo, tes.
Kedengaran tidak? Tes. Dengaran Oke, sorry tadi ada sedikit sinyal. Jadi untuk mata kuliah bahasa Indonesia, saya ulas sedikit. Ketika teman-teman waktu SMA mungkin mendapatkan materi-materi yang mungkin saya kira dasar ya. Jadi di sini tujuan untuk mata kuliah bahasa Indonesia itu dipakai di kemudian hari dan akhirnya nanti bisa diaplikasikan di pekerjaan dan rutinitas teman-teman di sosial. Itu aja. Dan saya kira begini, kenapa kita harus perlu belajar lagi mata kuliah bahasa Indonesia? Saya yakin teman-teman di sini juga masih sangat gimana ya, karena pelajar dan mahasiswa Indonesia itu masih sedikit untuk toleransi, dia giat untuk membaca. Di sini ada yang hobi membaca novel. Kalau baca novel itu sendiri juga saya kira perlu perhatian sangat matang. Jadi kemarin ketika ada mahasiswa semester 1 mengatakan begini, Pak, bagaimana sih Pak motivasi untuk sering membaca? Saya kira membaca itu tidak perlu motivasi, tapi perlu adanya kemauan. Betul ya? Kemauan yang paling penting. Inspirasi itu didapat dari sekedar pengetahuan saja. Dari banyak membaca, teman-teman mahasiswa juga pastinya nanti mendapatkan sebuah angle untuk menjadi seorang penulis, untuk menjadi seorang reporter, untuk menjadi seorang pengguna bahasa yang baik dan benar. Dan perlu dipelajari dan perlu diperhatikan bahwa kesalahpahaman yang kita sering temui, bahkan sering kita lakukan, itu mungkin dari tata cara bahasa yang kurang bagus. Contoh, dari teman antar teman. Ketika penyampaian itu tidak tertata, maka artinya multitafsir itu terjadi. Contoh misalkan dengan bahasa lo, gue. Ini kan bahasa singkatan bagi orang Jabodetabek ya. Padahal bakunya adalah kamu. Kalau gua itu berarti apa? Gua itu saya. Dari sekedar satu kata itu bisa ditafsirkan beribu-ribu makna. Kemudian saya pernah ditanyakan oleh seseorang bahwa, Pak, kenapa kita orang Indonesia perlu belajar juga bahasa Indonesia? Itu pertanyaan yang sangat monohok saya kira. Karena begini, di bahasa Indonesia aja terdapat beberapa kamus, dan kamus itu yang disebut dengan KBBI, tanda kutip, dan sekarang dirubah dengan PUEBI. Mungkin ada yang tahu PUEBI? Kepanjangannya apa? PUEBI, silakan. Yang tahu mungkin saya note namanya. PUEBI, itu pengganti dari KBBI. Belum ada yang tahu. PUEBI itu Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Yang sekarang sudah digalakan karena kemarin banyak kata-kata yang viral tuh. Contoh misalkan Pak Jokowi mengatakan pulang kampung menjadi mudik. Itu di KBBI tidak ada. Tapi ada di PUEBI. Dari kata itu pun ternyata bisa dirubah dari KBBI menuju PUEBI. Oke. Dan lanjut, untuk teman-teman di sini terdiri atas berapa kelas? 3 ya, apa 2? 3 ya? 2 kelas. 2 kelas, Pak. 2 kelas. 3. Jika nanti teman-teman butuh pemasukan bahasa atau mungkin butuh keterangan yang lain, silakan. Rumah saya selalu terbuka untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Banyak yang sudah main ke rumah saya terkait pemakalah, terkait pembuatan skripsi dan lain sebagainya. Saya terbuka. Rumah saya di Cibubur. Nanti jika ada yang mau main silakan. Tahu Cibubur ya? Tahu Pak, arah Cilengsi. Oh, daerah arah Cilengsi, betul. Oke, sebelum masuk ke My Best, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sebelum nanti saya masuk ke sesi kedua yang terakhir, yaitu tentang sistematika perkuliahan saya. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan.
Jika tidak ada yang bertanya, langsung saja saya akan share screen. Teknik perkuliahan bahasa Indonesia. Sudah paham MyBase semua ya? MyBase. Nah, di sana Sudah, Pak. setiap perkuliahan saya akan mengadakan sebuah diskusi. Nah, teman-teman semuanya bisa mendapatkan diskusi itu di kolom diskusi MyBase. Sebentar. Silakan bisa masuk, sekarang sudah mulai perkuliahan. Jadi sebentar lagi saya akan stop. Oke, jadi di kolom MyBase itu ada seperti ini. Kelihatan tidak share screen saya? Kelihatan ya? Oke. Nah, silakan dilihat. Ketika masuk kelas, teman-teman itu kan nanti absennya, ini semester 5 sudah paham semuanya lah. Masuk kelas sudah termasuk absen, oke? Kemudian di sini ada kolom diskusi. Nah, kolom diskusi itu setiap pertemuan saya akan berikan clue untuk teman-teman tanggapi semuanya. Kemudian bisa dibuka lagi di ruang materi. Di ruang materi sudah saya upload baik materi dan slide, yang di sini itu slide. Nah, ini silakan di-download slide-nya. Kemudian video pembelajaran. Media yang saya gunakan adalah YouTube channel. Saya kira itu. Saya termasuk memberikan materi ini sedemikian mungkin supaya teman-teman semua bisa paham apa yang saya sampaikan. Itu ya. Jadi silakan nanti setiap pertemuan harus diperhatikan penjelasan dari saya, karena di YouTube channel itu pertama kali saya jelaskan alur perkuliahan, materi per pertemuan, kemudian saya jelaskan juga tentang slide secara detail. Semua tugas, ya nanti di sini ada tugas juga nih. Di kolom berikutnya. Ini ada tugas di kolom ini ya. Tugasnya bisa di-download. Tugas di sini bisa di-download. Dan sudah saya kasih deskripsi. Nah, jangan sampai lupa di deskripsi tugas itu pastinya saya suruh kalian untuk men-screenshot video pembelajaran. Karena ini kan judulnya e-learning, masih e-learning, jadi bukannya saya tidak percaya, karena minimal teman-teman semuanya bisa mengusahakan untuk screenshot video pembelajaran dan upload berbarengan dengan jawaban tugas teman-teman semuanya. Nah, ini waktu yang harus teman-teman tempuh. Ini saya sudah mulai dari hari sekarang, dari jam 6. Terakhir dikumpulkan itu tanggal 19 pukul 23 malam. Oke? Pahami semuanya ya? Itu ya. Dan cara penguploadan tugas sudah paham ya. Jadi hanya dalam bentuk link Google Drive. Itu saja. Oke, kalau sudah silakan ada sesi pertanyaan. Silakan. Siapa yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya, silakan, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Belum bisa absen ya, Pak? Sudah bisa, silakan masuk absen. MyBase sudah bisa dibuka. Silakan Anda bertanya terkait kendala nanti perkuliahan atau mungkin pertanyaan tentang apa, silakan teman-teman ditanyakan. Ini rata-rata perempuan ya. Perempuan di sini ada yang sudah dari ibu rumah tangga? Belum ada Pak kayaknya. Oh, belum ada. Bapak-bapak semuanya sudah berumah tangga? Ini Rafli Satria. Rafli, kamu punya warung ya? Iya, Pak. Iya. Pengusaha ini ya? Rafli rumahnya di mana? Hah? Rafli rumahnya di mana? Intan Jaya. Tuh, Mas. Sumber Arta.
Di mana? Pak. Di mana? Sumber Arta, Pak. Oh, itu warung kamu sendiri, Rafli? Punya orang tua. Oh iya, semangat ya. Iya, Rafli Pak. semangat ya. Rafli ngambil jurusan apa? Hah? Rafli ngambil jurusan apa? Manajemen, Pak. Pemasaran. Oh, manajemen pemasaran. Oh, ya nantinya pasti sudah jadi pengusaha mudah-mudahan ya. Dan itu warung orang tua mudah-mudahan berkah. Bilang, Pak. Sepertinya anaknya berbakti ya. Ada yang tanyakan, Rafli? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Sudah ya, paham. Rizky Armando, halo. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky, tempat tinggalnya di mana? Saya di Bintaro Jaya Pak. Oh, Bintaro. Sektor? Bintaro Jaya ini. Ya? Iya. Oke. Jadi saya waktu S1 di UIN. Tahu UIN ya? Nah, saya Bintaro, bukan Bintaro Pak. Masih Oh, Bintaro. Bekasi. Oh iya. Oh di sana. Oke. Oh, Bapak kuliah di UIN. Iya, S1-nya di UIN dan S2-nya di Unindra. Gak ada niatan mau S3 Pak. Apa? Insya Allah. Gak ada Doakan ya. Kalau udah SSS teler, otak harus siap-siap. Karena begini, seorang dosen itu kan dituntut untuk membuat makalah, apalagi jurnal. Jadi saya kira teman-teman juga mudah-mudahan nanti ke depan bisa lanjutkan ya. Jangan puas dengan S1, lanjutkan tetap semangat. Mudah-mudahan itu kan, jadi gini, semua kita tuh sebetulnya harus kepo tentang ilmu. Tahu kepo ya? Kepo itu kan sesuatu hal yang ingin kita ketahui. Tapi kalau kepo secara jelek atau buruk itu tidak boleh. Tapi kalau kepo ilmu itu pahala. Itu. Mudah-mudahan ya, amin. Rafli Rizky Armando dan Rafli mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang lain, selalu tingkatkan semangat dan lanjutkan sampai ke jenjang lebih tinggi. Amin ya. Terima kasih, Pak. Saya harus apa lagi ini? Perempuannya Iin Devita. Halo. Iya, Pak. Iin Devita, rumah di mana? Binjai, Bintaro Jaya, sama kayak Armando. Oh, oke. Satu kelas sama Armando? Enggak, beda. Oh. Oke, thank you, Iin. Iya, Pak. Oke, ya, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukupkan Zoom untuk kali ini dan nantinya saya akan schedulekan Zoom yang lain. Karena kan padat untuk jadi setiap hari itu pasti saya akan koreksi tugas-tugas dari kalian, tenang aja. Yang penting saya tidak meneko-neko meminta kalian harus sempurna atau gimana. Yang penting sering aktif di diskusi, kemudian tugas kalau bisa sih jangan telat ya. Karena pengalaman dari semester kemarin tuh sampai ke rumah saya kemudian minta nilai. Kalau minta nilai ke guru bisa, tapi kalau minta nilai untuk di tingkat kampus saya kira kasihan teman-teman yang rajin. Paham semuanya ya? Saya itu kasihan sama teman-teman mahasiswa yang rajin lainnya, sedangkan Pak kok dia jarang masuk, gini, jarang. Saya nggak pernah kayak gitu. Intinya bahwa ketika kalian mengumpulkan tugas sesuai apa yang saya mau, is oke lah, gampang itu. Ini 2 SKS di saya. 2 SKS itu gini ya sistemnya. 2 SKS kalau dapat C itu sudah lumayan. Tapi jangan dapat C, minimal B. Itu. Dan kalau bisa A. Tapi kalau teman-teman dapatkan mata kuliah yang langsung 4 SKS, setidaknya minimal dapat B. Kalau dapat A, itu 4 SKS bisa mendongkrak semua mata kuliah yang lain. Ini yang jarang diketahui mahasiswa. Jadi teknik SKS itu juga ada. Contoh, misalkan 1 semester teman-teman mempunyai 5 mata kuliah. 4 mata kuliah yang lain 2 SKS semua. Sedangkan 1 mata kuliah 4 SKS. Kalau teman-teman 4 SKS itu dapat C, B maaf, apalagi C, itu wajib ngulang. Wajib ngulang. Karena apa? Sayang sekali untuk pendongkakan NIM IPK yang nanti teman-teman dapatkan ketika lulus. Tuh, paham ya? Oke ya? Is oke? Saya sudahi Zoom kali ini dan setelah ini langsung menuju ke e-learning my best. Saya akan pandu sambil jalan. Terima kasih untuk waktunya semuanya.
Semoga kita ketemukan di lain waktu. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu awali dengan yang positif thinking. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ending meeting ya. Silakan teman-teman bisa keluar.